Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tertulis di dalam kitab Filipi 3 ayat 14, judul renungan kita hari ini adalah Godaan yang menekan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11.
Kata bijak Alkitab hari ini adalah, untuk mengalahkan dosa, hentikan godaan di saat-saat awal serangan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Penggemar bisbol Arden akan ingat pada Kirby Puckett yang meninggal secara mendadak pada tahun 2006. Ia telah membawa Minnesota Twins memenangkan berbagai kejuaraan pada tahun 1987 dan 1991. Meskipun mendapatkan banyak tawaran kontrak yang lebih besar dari tim lainnya, ia tetap setia pada Twins sepanjang karirnya. Ketika Puckett didiagnosis menderita glaukoma pada tahun 1996, karirnya langsung berakhir. Ketika ia masuk dalam Hall of Fame Baseball pada tahun 2001, Puckett ingat kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ketika tumbuh dewasa. Hasratnya yang besar untuk menjadi pemain bisbol profesional kerap dihadapkan pada godaan. Para penyalur narkoba dan anggota geng berulang kali mengundangnya untuk bergabung dalam gaya hidup mereka yang merusak. Namun, setiap kali godaan memikatnya, Kirby teringat bahwa ia memiliki panggilan yang lebih tinggi, yaitu bisbol. Meskipun kita didorong untuk menjadi orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, kita hidup di dunia yang penuh dengan daya tarik yang mengacaukan. Mungkin kita mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, namun syaratnya kita harus mau mengompromikan prinsip-prinsip Alkitabiah yang kita miliki. Ingatlah, panggilan kita adalah senantiasa melakukan kehendak Allah. Ketika kita dihadapkan pada sebuah godaan untuk menyimpang dari jalan Allah dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa kita memiliki panggilan yang lebih tinggi sebagai hamba Yesus. Kala kuasa gelap menyerbu datang, Tuhanlah panglima perang. Dia mengangkat panji, kuasa darahnya, bersamanya kita kan menang. Berlari menuju panggilan surgawi, dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, berlari menuju panggilan surgawi. Panggilan surgawi adalah panggilan keselamatan, panggilan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, panggilan untuk dekat dengan Tuhan, panggilan untuk melayani Tuhan. Kita harus mengetahui, mengerti dan mengenali panggilan surgawi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita dapat menghargai bahwa panggilan surgawi yang kita miliki adalah karena Kristus telah mati untuk kita, Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Panggilan surgawi sangat penting dan berharga dalam hidup kita. Kalau orang percaya tidak berjalan dalam panggilan surgawi, maka kita akan berjalan menuju kepada panggilan dunia. Kita mengikuti semua keinginan-keinginan dunia. Firman Tuhan berkata semua orang yang mengikuti keinginan dunia akan binasa. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Paulus mengejar panggilan surgawi itu sebabnya ia meninggalkan panggilan dunia yang dianggapnya sebagai sampah yang dapat membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Paulus akhirnya berani meninggalkan apa yang menurutnya baik pada masa lalunya dan dia melihat ke depan sebagai sesuatu yang menguntungkan ketika dia mengejar hadiah panggilan surgawi. Dalam rangka berlari menuju panggilan surgawi, Paulus melihat masa lalunya sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Ada beberapa masa lalu Paulus yang dianggapnya baik, tetapi ternyata setelah berjumpa dengan Yesus semuanya jadi tidak ada gunanya seperti. Pertama,
Segala sesuatu yang dilakukan oleh Paulus dalam tradisi orang Farisi atau aturan-aturan yang begitu banyak, maka itu dianggap rugi oleh Paulus setelah dia ada dalam Yesus. Kata rugi dalam bahasa Ibrani memakai kata zemian, dari kata zemia yang artinya rugi atau kerusakan. Dan dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 10 terjemahan memakai kata damage, yang artinya bukan sekedar kerugian yang biasa namun suatu kerugian yang dapat merusak sesuatu, yaitu yang sangat membahayakan keselamatan orang lain. Paulus mendefinisikan kata rugi, yaitu sangat membahayakan baik bagi dirinya dan orang lain. Jadi segala perbuatan baik yang dia lakukan dalam keagamaan itu dianggap sangat membahayakan. Kedua, segala kebaikannya, kesalehannya dan ketaatannya dalam melakukan hukum Taurat dianggap sebagai sampah. Kata sampah dalam bahasa Yunani memakai kata skubala, dari kata skubalon yang artinya sampah, ampas, kotoran hewan. Singkatnya sebagai hal yang menjijikan dan memuakan. Sebagai contoh, kalau kita memecah 9 telur yang baik, namun kalau kita campur dengan telur busuk satu saja, maka itu akan merusak semua telur yang baik. Demikian juga karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan hidupnya tercemar dosa, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan menjadi sesuatu yang memuakkan dan menjijikkan. Ketiga, Paulus merasa diri benar. Pada masa lalu, maka Paulus pernah hidup dalam kebenarannya sendiri, yaitu sebelum dalam Yesus. Dia menganggap semua kebenaran yang dia lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Teologi orang Farisi saat itu adalah teologi yang lebih dihormati dan dihargai dibandingkan dengan teologi orang Saduki. Dalam Yesus kita benar bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kebenaran dalam Yesus Kristus. Teologi, khotbah atau pengajaran apapun jika tidak dikaitkan dengan Kristus sebagai pusatnya, maka semua itu hanya moralisme belaka dan tidak ada gunanya serta bisa menjebak diri kita untuk merasa benar dan lebih suci daripada orang lain. Charles Spurgeon pernah berkata, kalau kita tidak mengkhotbahkan Kristus maka lebih baik tidak usah berkhotbah. Keempat, Paulus merasa diri berharga. Ada 3 identitas asli dari Paulus, yaitu bangsa Israel, suku Benyamin dan orang Ibrani asli yang menunjukkan rasa diri yang berharga dalam kehidupan Paulus. Berbeda dengan orang Samaria yang sudah melakukan kawin campur dan dianggap suku yang paling rendah serta diidentikan dengan pemungut cukai dan pelacur. Paulus ini orang Ibrani asli yang sangat fasih menulis bahasa Ibrani dan berbicara dengan bahasa Ibrani yang halus dibandingkan dengan yang lain. Namun dalam Yesus maka Paulus melihat bahwa keberhargaannya bukan dari kesukuannya, tetapi karena dalam Yesus dia menjadi anak-anak Allah. Kelima, Paulus merasa diri hebat. Paulus tidak hanya taat dalam melakukan hukum Taurat, namun dalam semua aturan secara detail, maka Paulus menyatakan bahwa dia tidak bercacat. Di sini, Paulus merasa diri hebat di mana bisa mempengaruhi perubahan orang lain. Dalam Yesus, maka orang lain bisa berubah bukan karena kita telah menuruti semua aturan agama, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Semua yang disebutkan di atas tidak ada gunanya lagi bagi Paulus setelah ia berjumpa dengan Yesus. Paulus mengalami perubahan hidup yang total. Paulus berubah dari panggilan duniawi menuju panggilan surgawi.
Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita mengejar panggilan surgawi. Berdasarkan pengalaman Paulus, ada beberapa cara kita untuk bisa meraih panggilan surgawi itu, yakni: pertama, kita harus terus berjuang menuju kesempurnaan. Kerendahan hati Paulus nyata dari kesadarannya bahwa ia masih terus-menerus memerlukan pertolongan, penghiburan, dan anugerah Kristus dalam menjalankan kehidupan atau tugas-tugas pelayanannya. Paulus mengakui ketaksempurnaannya, tapi ia sangat ingin disempurnakan. Ia mengejarnya, berjuang, bekerja keras untuk meraihnya, tetapi bukan atas jasa-jasa atau kebenarannya, melainkan oleh jasa dan kebenaran Kristus. Oleh anugerahnya, Paulus mau memperoleh lebih banyak anugerah, lebih banyak bekerja atau melayani tanpa merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Mereka yang telah menerima anugerah sejati akan berkeinginan untuk memperoleh anugerah lebih banyak lagi dan sangat berhasrat untuk menikmatinya secara sempurna. Aku telah ditangkap oleh Kristus. Kita ditangkap oleh Kristus agar dapat menangkap kebahagiaan sempurna yang ditawarkannya. Kedua, kita terus fokus pada masa depan di dalam Kristus. Hidup kita tidak harus selalu menoleh ke belakang, tetapi kita harus terfokus ke masa depan. Yang perlu diperhatikan dan dipedulikan adalah mengarahkan diri ke depan. Kita melupakan atau mengabaikan segala sesuatu yang di belakang, termasuk kebanggaan pada masa lalu, mungkin juga kegagalan-kegagalan dalam mentaati kehendak Tuhan. Kita harus mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita, melangkah pasti, mewujudkan visi, menjangkau masa depan di dalam Kristus. Ketiga, kita terus bergerak maju meraih hadiah surgawi. Berlari-lari takkan pernah berhenti. Bergerak maju secepat yang kita bisa lakukan, menuju sasaran yang telah ditetapkannya. Panggilan Kristiani adalah panggilan yang sangat tinggi. Datangnya dari surga, arahnya menuju surga. Untuk memperoleh hadiah, mengejar, menguber, memburu. Sekali lagi, bukan oleh kekuatan manusiawi, tetapi oleh Roh, oleh anugerah. Anugerah keselamatan menggerakkan kita untuk bekerja keras. Kita bekerja keras, bergulat, bertempur, bertarung demi hadiah, yaitu surga, kebahagiaan sempurna, yang telah kita miliki dalam pengharapan. Arah yang tepat menentukan kesiapan dan kecepatan untuk mencapainya. Kemana arah hidup kita? Panggilan surgawi atau memuaskan kehidupan duniawi? Renungkan Paulus berlari-lari untuk tujuan ini, yaitu ketika dia menganggap masa lalunya sebagai sesuatu yang memuakkan, maka dia tidak mau berdiam diri namun mengejar panggilan sorgawi itu. Ada 5 hadiah, yaitu panggilan sorgawi yang adalah suatu kehormatan yang dikejar oleh Paulus dan perlu kita kejar juga. 5 hadiah atau panggilan itu adalah: mahkota abadi diperoleh dengan menjadi teladan rohani atau saksi Kristus. Mahkota kemuliaan diperoleh dengan menjadi gembala. Mahkota sukacita diperoleh dengan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Mahkota kehidupan diperoleh karena setia kepada Yesus walaupun mengalami penderitaan. Mahkota kebenaran diperoleh karena merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hadiah itulah yang dikejar Paulus. Sekalipun hadiah mahkota itu diberi oleh Kristus, maka kelak Paulus dan kita semua di hadapan Kristus, Sang Raja, semua mahkota itu akan diletakkan di bawah Kristus, untuk memuliakan dan menghormati Dia.
Sayangnya, banyak orang percaya sudah mulai meredup untuk mengejarnya. Paulus menasihati kita untuk terus bekerja sama dalam hal-hal besar yang telah kita setujui dan bertumbuh menjadi semakin dewasa. Terus saling berbagi, saling menolong, dalam mempelajari firman Tuhan. Karena itu, mari terus berjuang menuju kesempurnaan pengertian dan perbuatan iman kita. Mari fokus pada masa depan kita di dalam Kristus. Mari bergerak maju meraih hadiah surgawi. Mari bertumbuh dalam pengertian-pengertian baru yang lebih baik. Memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Tema yang akan kita renungkan adalah memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Memilih yang baik itu tidak cukup hanya melihat dari luar, tetapi membutuhkan pembelajaran yang terus-menerus. Pengalaman hidup berperan penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Orang yang tidak pernah mendapatkan pengalaman yang cukup, serta orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman hidupnya, tidak akan pernah bisa memiliki kemampuan untuk memilih yang baik. Perikop khotbah minggu ini berbicara tentang harapan Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menginginkan agar jemaat Filipi dapat memilih yang baik. Memilih yang baik di sini adalah memilih hal-hal yang benar, sehingga mereka dapat semakin kudus, suci, dan tak bercacat menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tentu saja tidak mudah bagi jemaat Filipi untuk dapat memilih yang baik, karena definisi "baik" tersebut bisa diartikan macam-macam. Penulis kitab Filipi memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal apa saja yang baik itu. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan baik, bahkan sangat baik. Segala sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang baik, yang harus kita pilih, adalah hal-hal dan perkara-perkara surgawi. Timbul pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimanakah cara kita untuk memilih yang baik? Berdasarkan perikope ini kita belajar ada beberapa cara agar kita mampu memilih yang baik, yakni: pertama, kita butuh topangan doa orang-orang kudus. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Filipi, juga kita, karena dia percaya mereka perlu topangan doa agar dapat memilih yang baik. Sungguh, kita memerlukan dukungan doa dari orang-orang di sekitar kita dan Paulus menyadari pentingnya doa itu. Setiap dari kita, anak, pemuda ataui, orang tua membutuhkan doa untuk dapat memilih yang baik. Ada orang berdoa untuk kita dan kita juga berdoa bagi mereka walau kita mungkin tidak mengenal mereka secara pribadi. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus, tetapi dia juga minta didoakan oleh mereka. Dengan kata lain, kita harus saling mendoakan supaya kita dapat memilih yang baik dalam hidup kita. Contoh, seorang ibu Saint Monica terus-menerus mendoakan anaknya Agustinus yang sangat nakal agar berubah dan jawabannya dikabulkan. Walau makan waktu selama 20 tahun, anaknya menjadi salah seorang bapak gereja. Terbukti Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan sesuatu yang sulit dan mustahil terjadi. Kita patut bersyukur adanya topangan doa dari orang-orang kudus di tengah-tengah kegalauan dan tantangan yang kita hadapi. Kedua, kita harus memiliki kasih dalam pengetahuan dan pengertian. Untuk mampu memilih yang baik,
kita harus memiliki kasih dalam pengetahuan dan pengertian. Rasul Paulus berdoa agar kasih jemaat Filipi makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, pola pikir, persepsi, cara pandang yang tajam. Untuk dapat memilih yang baik, kita harus mempunyai cara pandang yang baik, dan ini hanya diperoleh di dalam kebenaran firman Tuhan sebab pikiran kita dipengaruhi oleh banyak hal. Oleh sebab itu kita harus mempunyai pikiran Kristus dan cara pandang kita harus seturut dengan pola pikir Kristus untuk diubah makin serupa dengan pikirannya sehingga kita dapat memilih yang baik, berani dan mampu memilih yang baik dan tetap kukuh terhadap apa yang baik. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita harus memilih yang baik? Tentu jika kita mau memilih yang baik pastilah ada manfaat dan faedahnya bagi kita, seperti pertama, supaya hidup kita kudus dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita tidak akan mampu memilih apa yang baik kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang Tuhan, tidak mengetahui apa maunya Tuhan, tidak memiliki pemikiran tajam yang sudah diubahkan sehingga dapat memilah mana yang baik dan mana yang jahat bukan pikiran tumpul karena pengaruh ilah zaman ini. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk mengalami pembaruan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Agar kita suci dan tidak bercacat, pilihan-pilihan kita harus benar karena pilihan akan memengaruhi kehidupan kita. Contoh, kalau kita salah memilih ukuran dan warna baju, akibatnya tidak pas di badan dan tidak sedap dipandang mata. Kalau memilih pekerjaan yang tampak menjanjikan tetapi menjauhkan kita dari Tuhan, pertimbangkan lagi baik-baik. Kalau kita salah memilih pasangan hidup yang tidak membawa kita dekat kepada Tuhan, kita akan menyesal seumur hidup karena tidak ada pilihan kedua sesuai dengan perintah Tuhan. Lebih lanjut, kalau kita salah memilih Tuhan, penyesalan akan berlangsung selama-lamanya alias kekal. Jadi jelas bahwa pilihan kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan agar kita memilih yang baik supaya kita suci dan tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan. Kedua, supaya kita penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Selain kehidupan suci, tujuan kita memilih hal yang baik ialah supaya kita makin dipenuhi dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jelas, kebenaran dalam hidup kita sesungguhnya bukan dari kita tetapi Kristuslah yang mengerjakannya. Bila hati kita penuh dengan kebenaran, yang keluar juga buah-buah kebenaran. Jujur kita sering berpikiran negatif, perkataan kita menyakitkan dan melemahkan orang, sikap dan perbuatan kita menjadi sandungan orang banyak. Bukankah dari hati timbul segala pikiran jahat dan najis? Oleh sebab itu Yesus mengatakan kepada orang Farisi bahwa dari buahnya pohon itu dikenal. Kehidupan kita harus dipenuhi dengan buah kebenaran yang diperoleh bila kita tetap dalam pilihan yang baik. Kita beroleh buah Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan buah kasih yang dikerjakan oleh Kristus. Bila ada buah kebenaran dalam kehidupan kita, kita menghadapi masalah dengan sukacita dan syukur bukan dengan kata-kata kotor dan kasar penuh umpatan. Biasakan mengeluarkan tutur kata benar, yang membangun dan memberikan semangat kepada orang lain.
Pertanyaan kita yang terakhir adalah hal baik apa yang harus kita lakukan dalam menjelang hari kedatang Yesus Kristus kali kedua. Ada beberapa hal yang baik yang harus kita lakukan menjelang hari Kristus, yakni: pertama, kita harus memberitakan Injil Kristus. Tuhan tidak bersikap otoriter terhadap kita. Ia memberikan kita kebebasan untuk memilih beserta konsekuensi dari pilihan kita. Allah memberikan Adam dan Hawa kebebasan untuk makan buah dari semua pohon di Taman Eden kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka bebas memilih dan mereka ironisnya memilih melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang. Konsekuensinya, mereka mati. Kita harus memilih berita Injil Kristus dengan konsekuensi meskipun menghadapi kesulitan, aniaya, bahkan penjara seperti dialami oleh Rasul Paulus. Kedua, kita harus menjadikan diri kita suci pada hari Kristus. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Hari Kristus Yesus adalah masa ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput jemaatnya, yang diikuti dengan pengadilan tahta Kristus bagi orang percaya dan pemberian pahala atau mahkota. Tuhan menghendaki jemaatnya kedapatan suci dan tak bercacat ketika Dia datang. Tak bercacat murni, tidak munafik, suci berarti tidak ada tuduhan bersalah dari hati nurani karena adanya kelemahan yang disimpan atau ditutupi sehingga menjadi sandungan bagi diri sendiri di hadapan Tuhan. Kualitas tak bercacat dan suci di hadapan terang Kristus ini hanya bisa terjadi karena memang kita telah terbiasa melakukan pilihan yang benar dalam praktek hidup sehari-hari sebagai akibat adanya epignosis dan aistesis itu. Ketiga, kita harus mampu menghasilkan buah kebenaran untuk kemuliaan Tuhan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Setiap murid Kristus Tuhan dipanggil dan dipilih untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Firman Tuhan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Buah kebenaran bisa berupa karakter yang baik, persembahan bagi hamba Tuhan dan pekerjaan pelayanan, jiwa-jiwa dilayani, buah bibir yang memuliakan Tuhan berupa persembahan korban syukur. Hidup berbuah adalah cara yang Tuhan tetapkan untuk mempermuliakan namanya. Firman-Nya, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Kehidupan Kristen yang berbuahkan kebenaran bisa terjadi karena memiliki karunia Tuhan epignosis dan aistesis. Keempat, kita harus bersedia menanggung konsekuensi. Sekali Rasul Paulus memilih Kristus, ia tidak pernah mundur dari pilihannya. Dengan memilih Injil yang benar dan demi Kristus, ia rela dipenjara. Heran, justru melalui pemenjaraannya, Injil makin tersebar bahkan sampai ke istana. Perhatikan, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, ada hal yang harus kita bayar, lepaskan atau batasi dalam hidup kita. Rasul Paulus membuktikan bahwa pilihannya benar dan dia tetap pada pilihan itu serta tidak malu akan pilihannya. Ia begitu konsisten dengan pilihannya dan berkomitmen hidupnya hanya untuk Kristus baik hidup maupun mati. Rasul Paulus menegaskan supaya kita berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil.
Sudahkah kita rutin membaca Alkitab? Jujur, diperlukan perjuangan untuk membaca Alkitab setiap hari. Ketika kita sudah menentukan pilihan, kita harus siap bergumul dengan pilihan yang sudah kita putuskan. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku." Jadi, kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita harus berani menyangkal diri dan memikul salib. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil, artinya hidup kita harus sesuai dengan Injil yang kita percayai dan sepadan dengan Kristus, bukan sepadan dengan dunia. Renungkan apa yang hendak kita renungkan saat ini. Pertama, marilah kita menentukan pilihan yang baik dan berjalan dengan pilihan kita. Jangan mundur dan gentar, melainkan berjuang untuk iman yang teguh apapun konsekuensinya. Dengan hidup kudus, kita berbuahkan kebenaran, juga bersedia menanggung derita demi Kristus hingga kesudahannya, kita menerima keselamatan penuh saat Ia datang kembali. Kedua, marilah saling mendukung dalam doa agar kita mampu melakukan hal baik menjelang hari Kristus. Kita harus mengingat dan berdoa kepada saudara-saudara kita. Kita harus berpikir dan merindukan saudara-saudara seiman. Kita memohon kepada Tuhan semoga kasih saudara-saudara seiman semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ketiga, kita memerlukan karunia pengetahuan yang benar dan pengertian agar bisa mengimplementasikan kasih Tuhan secara benar di dalam dan melalui hidup kita. Pengertian membuat kita bisa menilai sesuatu atau seseorang secara benar sebagaimana penilaian Tuhan. Pengetahuan yang benar memampukan kita untuk menerapkan pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan dalam menyelesaikan permasalahan praktis dengan cara yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu, pilihlah apa yang baik menjelang hari kedatangan Kristus. Apa kata Alkitab mengenai tujuan hidup? Alkitab sangat jelas menguraikan apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Para tokoh dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencari dan menemukan tujuan kehidupannya. Salomo, salah satu orang yang paling bijaksana yang pernah hidup, menyimpulkan hanya kesia-siaan jika hidup hanya dijalani berfokus pada dunia ini saja. Ia menuliskan kata penutup ini dalam kitab Pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Salomo menyatakan bahwa kehidupan ini seluruhnya tentang memuliakan Allah dalam pikiran dan kehidupan, serta memelihara perintahnya, karena suatu hari kita akan memberi pertanggungjawaban di hari penghakimannya. Salah satu tujuan hidup kita adalah takut kepada Allah dan menaatinya. Salah satu bagian lain tujuan kehidupan ini juga mengamati kehidupan di dunia ini dengan perspektif yang benar. Berbeda dengan mereka yang berfokus pada kehidupan ini saja, Raja Daud mencari penghiburannya di masa mendatang. Ia berkata, "Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Bagi Daud, kelegaannya berdatang tatkala ia bangun di kehidupan kekal dan melihat muka Allah dan bersekutu dengannya dan menjadi serupa dengannya. Di dalam Mazmur 73
Asaf menyatakan ada kalanya di mana ia tergoda untuk iri kepada orang jahat yang kelihatannya tidak berbeban berat dan membangun kekayaan mereka di atas penderitaan orang lain. Tapi, ia kemudian mempertimbangkan ajal mereka. Sebagai perbedaan dengan apa yang mereka kejar, ia menyatakan dalam ayat 25 apa yang penting bagi dirinya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagi Asaf, hubungan dengan Allah lebih penting daripada apapun dalam kehidupan ini. Tanpa ada hubungan dengan Allah, hidup ini tak bertujuan. Rasul Paulus berbicara mengenai semua yang telah ia capai secara spiritual sebelum berhadapan dengan Kristus yang telah bangkit. Ia menyimpulkan bahwa semuanya ibarat seperti kotoran jika dibandingkan dengan mulianya mengenal Kristus Yesus. Dalam Filipi 3 ayat 9-10, Paulus mengatakan ia tidak mau apapun selain mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia, mendapatkan kebenarannya dan hidup dalam iman padanya, walaupun ini berarti dipenuhi penderitaan dan beresiko kematian. Tujuan hidup Paulus adalah mengenal Kristus, dibenarkan oleh iman dalamnya, dan hidup bersekutu dengannya. Meskipun hal itu berarti penderitaan bagi Paulus, pada akhirnya, ia menanti masa ketika ia menjadi bagian dari kebangkitan dari antara orang mati. Tujuan kehidupan kita, sebagaimana dirancang Allah ketika Ia menciptakan manusia pada mulanya, adalah 1. Memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengannya. 2. Berhubungan baik dengan sesama. 3. Bekerja. Dan 4. Berkuasa atas bumi. Setelah kejatuhan umat manusia dalam dosa, persekutuan dengan Allah terpecah belah. Hubungan dengan orang lain menjadi ikut rusak, pekerjaan terasa menjengkelkan, dan manusia kini harus bergumul mengatasi alam. Hanya dengan memulihkan hubungan kita dengan Allah, melalui iman kepada Yesus Kristus, tujuan kehidupan baru bisa menjadi nyata. Tujuan hidup manusia itu mempermuliakan Allah dan hidup di dalam anugerah-Nya untuk selama-lamanya. Kita memuliakan Allah dengan menghormati dan menaati-Nya, memusatkan pandangan kita di surga kelak, dan mengenal Dia secara intim. Kita menikmati anugerah Allah dengan mengikuti rancangan-Nya bagi kehidupan kita, sehingga memampukan kita untuk mengalami sukacita yang benar dan yang abadi, kehidupan berlimpah yang Ia rencanakan bagi kita. Manusia hidup bukan dari roti saja. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia dalam hidupnya membutuhkan makan dan minum. Itu adalah sesuatu yang alamiah. Dengan makan dan minum seorang anak bertumbuh dan orang dewasa dengan makan dan minum memelihara kesehatan jasmaninya. Itulah sebabnya untuk memperoleh makan dan minum itu orang bekerja dan berkarir. Tetapi nas hari ini berkata lain bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka kita dapat memastikan bahwa seluruh kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi kebutuhan akan firman dan kebutuhan akan roti. Roti yang dimaksud di sini tentu bermakna luas, segala kebutuhan jasmani manusia, yaitu makan, minum, pakaian, rumah dan yang lainnya.
sudah termasuk dalam pengertian roti di sini. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, demikian juga manusia tidak dapat hidup dari firman saja. Manusia hanya dapat hidup normal jika kebutuhannya akan firman dan roti terpenuhi. Jika salah satu dari kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan terlihat gejala-gejala kurang sehat pada diri manusia. Apabila manusia mengalami kegelisahan, stres, khawatir, takut, bahkan sampai tidak bisa tidur, maka gejala ini terjadi karena kebutuhannya akan firman Tuhan kurang terpenuhi atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Banyak orang menyangka jika kita mengalami kegelisahan, stres, takut, khawatir, maka itu adalah sesuatu yang normal selama kita hidup di dunia ini. Orang yang berpendapat demikian kurang menyadari bahwa semua gejala itu sebenarnya adalah karena kebutuhan manusia akan firman tidak terpenuhi. Sama seperti jika manusia kekurangan roti, maka akan terlihat gejala-gejalanya. Demikian juga jika manusia kekurangan firman Tuhan, maka akan terlihat juga gejala-gejalanya seperti yang telah kita uraikan di atas. Hal ini perlu kita perhatikan. Ayat ini sangat jelas membuktikan bahwa yang dibutuhkan tubuh manusia bukanlah hanya roti tetapi juga yang terpenting. Yang sangat dibutuhkan tubuh manusia adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kita memang perlu makan, tapi hidup anak-anak Tuhan bukan berfokus pada makanan, yang berujung hanya kepada kepuasaan materi saja hingga mampu menghalalkan segala cara untuk itu. Tetapi hidup anak-anak Tuhan harus berfokus kepada firman Allah. Apakah kita pernah merasakan, bila kita bertekun membahas dan bergumul tentang firman Allah, bahkan satu hari pun tidak terasa lapar? Inilah buktinya, bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan tubuh dan roh manusia. Dalam kitab suci, ada banyak tokoh yang luar biasa yang tidak bersandar pada makanan tetapi lebih kepada kedekatannya kepada Tuhan. Lihat saja bagaimana kisah Daniel, yang hanya makan sayur-sayuran saja, berbeda dengan para temannya yang makan sayur dan daging. Tetapi hikmat dari hubungannya yang sangat dekat dengan Tuhan menjadikan Daniel menjadi seorang anak muda yang jauh lebih pintar melebihi para teman-temannya. Oleh sebab itu, jika manusia ingin hidup normal dan berbahagia, maka ia harus memperhatikan kebutuhannya akan firman dan juga roti. Manusia harus mencari firman dan roti agar dapat hidup sehat. Sekarang masalahnya adalah, mana yang harus didahulukan? Sebenarnya pertanyaan ini sangat mudah dijawab, karena Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tetapi jika direnungkan lebih dalam lagi, maka masalahnya tidaklah begitu sederhana seperti yang kita duga. Mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah para pelayan Tuhan yang biasa disebut pelayan Tuhan sepenuh waktu itu, sudah mendahulukan firman daripada roti? Bagaimana jika ia terjun ke ladang Tuhan, semata-mata karena ia gagal terjun dalam bidang-bidang yang lainnya? Atau mungkin ia tergerak terjun di ladang Tuhan, tetapi bukankah Alkitab pernah mencatat mengenai orang-orang Farisi namun dinyatakan sebagai hamba-hamba uang? Dan sebaliknya, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja seharian mencari uang, namun memberi sebagian, bahkan sebagian besar uangnya untuk pekerjaan Tuhan dengan sukarela dan sepenuh hati? Siapa yang mendahulukan firman?
Dan siapa yang mendahulukan roti? Tampaknya, hanya Tuhan yang tahu siapa dari anak-anaknya yang mendahulukan firman daripada roti. Kalau kita melihat dari luar saja, kita tidak dapat mengetahui apakah orang itu mendahulukan firman atau roti. Para pelayan Tuhan sepenuh waktu, belum tentu mendahulukan firman. Demikian juga orang-orang yang bekerja di dunia sekuler, belum tentu mengutamakan roti dalam hidupnya. Biarlah semua ini kita serahkan kepada Tuhan yang dapat menilai dengan benar. Bagian kita adalah tetap menjaga hati kita sendiri agar tetap terpaut kepada Tuhan, sebab Alkitab berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber kehidupan. Karena itu, berilah asupan makan dan minuman kepada tubuh dan roh kita secara seimbang dengan mendahulukan memberi makan roh kita dengan firman Tuhan." Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan.
Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.